Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue lumpang pandan. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 300 gram atau sebanyak 20 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 300 ml air atau sebanyak 30 sendok makan. 1 lembar daun pandan ikat simpul. Selanjutnya, ini dimasak menggunakan api sedang hingga air mendidih dan gulanya larut, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya itu nggak gosong ya. Setelah air mendidih dan gula larut, ini udah matang ya. Kemudian matikan api kompor dan biarkan larutan gula ini menjadi dingin. Kemudian siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan dengan daun pandan, sedikit garam, aduk rata. Kemudian ini siap dikukus ya. Ini saya sudah siapkan kukusan. Selanjutnya kelapa parut ini mau saya kukus selama 15 menit aja menggunakan api sedang. Tujuan dikukus ini nanti agar kelapa parutnya itu nggak gampang basi ya. Jadi akan awet meskipun seharian ya. Setelah 15 menit angkat kelapa parutnya kemudian sisihkan. Selanjutnya ini saya sudah siapkan cetakan kue talam ya. Ini saya lapisi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Tujuannya dilapisi minyak goreng agar nanti kue lumpangnya itu nggak lengket ke cetakan ya. Untuk cetakannya itu pakainya yang kecil-kecil seperti ini ya. Karena kalau kue lumpang itu memang cetakannya itu nggak bisa besar alias harus kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya mau buat adonan kue lumpangnya. Ini saya siapkan 250 gram tepung beras. Tambahkan dengan 35 gram atau 3 sendok makan tepung tapioka. Sedikit garam kira-kira 1/4 sendok teh. Aduk-aduk agar tercampur rata. Tambahkan dengan 400 ml air biasa. Ini saya tuangnya sedikit demi sedikit secara bertahap agar nanti tidak ada tepung yang banyak menggumpal ya. Jadi kita tuangnya secara bertahap, jangan dituang sekaligus, sambil terus-menerus diaduk hingga adonannya licin dan halus ya. Kemudian saya masukkan larutan gula yang telah dingin sambil disaring seperti ini. Aduk-aduk hingga rata. Lalu saya tambahkan dengan sedikit pasta pandan kira-kira 1 sendok teh. Kalau mau menggunakan jus pandan juga bisa teman-teman ya. Jadi air tadi yang kita gunakan sebanyak 400 ml itu bisa diganti dengan jus pandan sebanyak 400 ml. Untuk mendapatkan jus pandan, kalian bisa memblender 8-10 lembar daun pandan yang dicampur air hingga totalnya mencapai 400 ml jus pandan ya. Selanjutnya adonannya saya pindahkan ke dalam wadah yang bercorong. Ini saya saring terlebih dahulu untuk memastikan gak ada tepung yang menggumpal ya. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dan ini air kukusannya juga sudah mendidih. Kemudian saya masukkan cetakan kue lumpangnya yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Ini sengaja saya penuhin ya mengukusnya. Lalu saya tuang adonan ke dalam cetakan kue lumpangnya, kira-kira 3/4 bagian cetakan aja, jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu sedikit ya.
Selanjutnya ini dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan ya. Setelah 30 menit buka tutup kukusan. Nah ini dia kue lumpangnya udah mateng. Ini siap untuk diangkat ya. Kemudian kukus sisa adonan hingga selesai ya. Nah ini saya ambil beberapa bagian aja. Jadi dia akan membentuk lumpang seperti ini ya. Yang ini lumpangnya agak gede memang ya. Berbeda dengan yang saya buat kemarin menggunakan gula merah. Itu lumpangnya agak kecil. Kalau ini saya hasilnya itu agak gede gitu lumpangnya. Ini saya ambil nggak semuanya teman-teman ya. Jadinya tadi itu sekitar 35 buah kue lumpang ya dengan cetakan seperti ini. Nah teman-teman, jadi silakan ya mau buat kue lumpangnya yang versi gimana. Kalau mau menggunakan versi gula merah boleh pakai resep saya yang kemarin. Atau kalau mau menggunakan pandan alias menggunakan gula pasir, ini juga bisa jadi resepnya ya. Teman-teman tinggal pilih mau menggunakan kue lumpang jenis dan resep yang seperti apa. Kemudian ini bagian lumpangnya saya isi dengan parutan kelapa. Jadi gunanya lumpang itu sebagai tempat isian dari parutan kelapa teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman gak suka dibuat seperti ini ya boleh dibalur-balurkan ya. Selanjutnya agar makin cantik ini saya beri dengan potongan daun pandan. Jadi kalau teman-teman susah untuk mendapatkan daun pandan, membuat kue lumpang pandannya boleh menggunakan pasta pandan seperti yang saya buat teman-teman ya. Mungkin kalau susah mendapatkan daun pandan, tapi kalau memang banyak daun pandan ya bisa dengan membuat jus pandan ya. Untuk harga jualnya ini bisa dimulai dari harga 1.000 ataupun 1.500 teman-teman ya, ataupun lebih dari itu juga boleh, monggo silakan. Dan kalau sudah jadi seperti ini boleh dikemas menggunakan mika ataupun menggunakan plastik yang tertutup rapat ya. Nah sekarang saya mau cobain dulu kue lumpangnya. Ini tadi yang 3 buah sudah dimakan duluan. Saya mau cobain dulu. Rasanya kenyal, manis, wangi ya. Jadi kalau menggunakan gula pasir pasti rasanya berbeda kalau menggunakan gula merah ya. Tapi ini enak banget. Sama rasanya, kenyalnya sama, lembutnya sama, hanya beda dari rasa gula aren dan gula putih ya. Nah ini lumpangnya seperti ini, sangat cantik sekali, sangat dalam gitu ya lumpangnya, mantap banget. Nah kenyal-kenyal seperti ini. Jadi kalau menggunakan bahan dasar tepung beras rasanya itu akan lebih enak ya, lebih gurih gitu. Dan tentu lebih sehat juga. Ini saya mau cobain satu lagi. Ini enak banget. Jadi wangi banget, wangi pandannya. Manis, kenyal, ini enak banget, gurih juga. Mantap. Nah buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.